Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil final project kami yang berjudul Prediksi Harga Laptop. Next. Nama anggota kelompok kami, yang pertama ada Agus Dewantoro, yang kedua ada Rosara Sumadelvita, yang ketiga ada Faza Hafiz Alfarif, dan yang keempat ada Ananda Arifani Ramadan. Langsung saja kita mulai untuk latar belakang. Dalam era teknologi modern, laptop menjadi salah satu perangkat elektronik yang sangat penting dan populer di kalangan masyarakat. Permintaan yang tinggi terhadap laptop berarti pentingnya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga laptop agar dapat memprediksi perubahan nilai pasar dengan lebih akurat. Prediksi harga laptop memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Konsumen dapat menggunakan informasi ini untuk merencanakan pembelian laptop dengan lebih cerdas dan ekonomis. Produsen dan pengecer laptop dapat merencanakan strategi pemasaran dan penetapan harga yang lebih efektif untuk tetap bersaing di pasar yang kompetitif. Selanjutnya, dataset. Kami menggunakan dataset sekunder yang kami ambil dari Kaggle. Dataset tersebut berjudul Laptop Price Prediction Clean Dataset yang memiliki 1273 baris dan 13 kolom. Kolomnya ada company, type name, RAM, width, price, DPI, CPU brand, HDD, SSD, GPU brand, dan operation system. Kemudian pembagian variabel untuk variabel dependen menggunakan kolom price, inisial Y, dan independen dengan kolom RAM, DPI, SSD, dan IPS dengan inisial X. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rosa. Ya, untuk alur dari penelitiannya sendiri, yang pertama kita mengimport library, lalu membaca dataset dan membuat variabel X dan Y, lalu kita membuat IDE, lalu menghitung korelasinya, lalu kita lakukan split data menjadi data training dan data testing. Data training kita lakukan untuk membuat regresi, dan data testing kita lakukan untuk training model. Lalu kita satukan menjadi evaluasi, lalu kita hitung dengan random state dan data test tersebut, lalu kita hitung RMSE-nya. Selanjutnya, untuk langkah-langkah dari eksperimen sendiri, yang pertama kita mengimport library, lalu membaca dataset dan menampilkannya, lalu membuat variabel X dan Y, lalu kita buat IDE, selanjutnya menampilkan dan menghitung korelasinya, lalu melakukan split data, membuat model regresi, dan melakukan training dan melakukan evaluasi, dan yang terakhir membandingkan hasil eksperimen. Untuk yang pertama, kita melakukan import library. Yang pertama kita import pandas SPD, import seaborn SSNS, import matplotlib.pyplot SPLT, lalu kita import numpy SNP. Selanjutnya, untuk membaca dataset sendiri, yang pertama kita lakukan dengan data pd.read_csv, laptop.csv. Lalu kita lakukan menampilkan preview data dengan df.head untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Selanjutnya, untuk ini kita melakukan mengisi variabel X dengan RAM, DPI, SSD, dan IPS. Lalu untuk data Y sendiri kita lakukan dengan price. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Faza Hafiz. Saya persilahkan. Jadi untuk IDE kita menggunakan import seaborn library-nya, scatter plot, kemudian ditampilkan. Selanjutnya pada analisis korelasi menggunakan seaborn heatmap, dan kemudian korelasi antar fitur kemudian ditampilkan. Selanjutnya untuk menghitung korelasi kita menggunakan codingan seperti pada tampilan ini.
Selanjutnya, pada split data, untuk membuat split data, kita membuat fungsi def bernama data test yang memiliki nilai dan state. Selanjutnya, pada bagian ini akan dijelaskan oleh Agus Dewantara. Untuk model regresi, kita membuat variabel baru, kemudian kita tuliskan linear regression. Yang kita gunakan adalah X-train dan Y-train. Kemudian, untuk model regresi ini berfungsi untuk menampilkan intercept dan koefisien. Selanjutnya, untuk training data, kita membuat variabel baru bernama Y-pred dengan regresi prediction X-test. Kemudian, evaluasi, kita akan menghitung mean square error, R2 score, mean absolute error, dan RMSE. Kemudian untuk menampilkan hasil, kita menggunakan perintah print, dan kita sebelum menampilkan hasil harus mencet nilai split data dari fungsi yang sudah kita buat tadi, yaitu data test. Dengan eksperimen pertama, kita menggunakan data trend sebesar 20 dan random state sebesar 28. Dan yang kedua adalah dengan data trend 30 dan random state 28. Kemudian hasil dan evaluasi dari 4 skenario yang kami gunakan. Kami melakukan skenario dengan 3 variabel dan 4 variabel. Yang pertama, dari 3 variabel kita menggunakan perbandingan 20 dan 80 dengan random state 28. Kita mendapatkan RMSE sebesar 0,3548. Kemudian dengan data trend sebesar 30 dan random state sebesar 28, kita menghasilkan 0,3632. Dan untuk 4 variabel dengan pembagian data trend yang sama, kita mendapatkan RMSE sebesar 0,3506 dan 0,3593. Dari 4 skenario ini, kita dapat mendapatkan RMSE yang paling kecil dari 4 variabel dan pembagian data trend sebesar 20 dan 80 dengan random state 28. Untuk mendapatkan hasil RMSE di atas, kita menggunakan beberapa rumus persamaan yang ada di bawah ini. Seperti yang 3 variabel, 0,0515 dikali RAM ditambah 0,0029 dikali PPI ditambah 0,0010 dikali SSD dan ditambahkan dengan nilai koefisien sebesar 9,770. Dan yang 4 variabel kita menggunakan 0,0506 dikali RAM ditambah 0,0027 dikali PPI ditambah 0,0010 dikali SSD ditambah 0,0964 dikali IPS dan ditambahkan dengan nilai koefisien sebesar 9,7897. Untuk yang 3 variabel kita menggunakan variabel X dengan berisi RAM, PPI, dan SSD. Dan yang 4 variabel kita menggunakan RAM, PPI, SSD, dan ditambahkan dengan IPS. Kemudian untuk kesimpulan, saya kembalikan ke Ananda. Untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis korelasi dapat disimpulkan bahwa kapasitas RAM dan SSD memiliki pengaruh kuat terhadap harga laptop, menandakan bahwa memori dan penyimpanan berperan signifikan dalam menentukan harga. Meskipun resolusi layar juga berpengaruh, dampaknya lebih lemah. Lama daya tahan baterai memiliki korelasi rendah terhadap harga. Hasil RMSE sebesar 0,35 menunjukkan seberapa baik model atau prediksi yang dibuat dengan menggunakan fitur-fitur tersebut untuk memprediksi harga laptop. Semakin kecil nilai RMSE, semakin baik model prediksi tersebut dalam melakukan estimasi harga. Berdasarkan informasi ini, pengguna dapat mempertimbangkan fitur RAM, SSD, dan resolusi layar yang sesuai dengan kebutuhan sebelum membeli laptop. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.